Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me.
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat hari ini di mana Engkau begitu sangat baik, Engkau begitu mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang menguatkan kami, yang membuat kami semakin dekat dan melekat kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, biarlah firman yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi menjadi benih yang hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan yang saya beri judul pada kesempatan ini adalah membangun hubungan kasih. Diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang kasih. Jadi Allah itu kasih. Nah, ini sungguh satu luar biasa. Saya belajar bahwa di kepercayaan lain, di agama-agama lain tidak ada yang mengenal bahwa Allah itu sebagai kasih. Ya, mereka cenderung untuk berperang, cenderung untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca bahwa Allah kita itu adalah kasih, sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita sama-sama melihat bahwa Allah yang begitu kasih ini didambakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Kenapa? Karena di dunia ini membutuhkan kasih Allah, membutuhkan perdamaian. Bukankah manusia berusaha untuk menciptakan kedamaian, yaitu dengan membentuk PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuannya supaya terjadi perdamaian di muka bumi ini, atau membentuk gerakan non-blok supaya ada perdamaian dari yang bertikai itu. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah itu adalah kasih. Allah begitu mengasihi kepada kita. Nah, ada 3 hal yang saya mau catat di sini, bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasihnya itu sudah dibuktikan di dalam kehidupan kita umat manusia. Ada 3 hal yang sudah Dia buktikan, yaitu yang pertama, bahwa Allah itu sudah mengambil rupa menjadi seorang hamba, ya, dan mau merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah itu buat apa susah-susah, buat apa repot-repot, Dia sudah ada di dalam kerajaan surga. Kok Dia mau turun ke dalam dunia, lahir di kandang domba yang hina, bahkan merendahkan dirinya menjadi manusia, dan kemudian harus mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah karena untuk menebus dosa umat manusia, dengan dilatar belakangi oleh karena kasih Allah. Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah inisiatif Allah. Allah yang penuh kasih itu, Allah sendiri yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia yang berdosa, yang harusnya binasa, memperoleh kematian kekal. Tapi karena
kasih Allah yang luar biasa membuat manusia itu dilepaskan, dibebaskan, dipindahkan daripada kematian kekal kepada kehidupan kekal. Itu bukti pertama bahwa Allah mengasihi manusia. Kasihnya sudah dibuktikan. Yang kedua, bahwa Allah mengampuni setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Jadi kalau kita berdosa, ya, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, tadi saya marah. Tuhan, ampuni saya, tadi saya berbohong. Tuhan, ampuni saya, tadi saya mencuri. Ketika kita mengakui dosa kita, maka Tuhan mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kesalahan kita. Itu diampuni oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, manusia tidak pernah luput dari dosa, dari kesalahan, dari segala pelanggaran-pelanggaran, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ketika dia menyadari kesalahannya itu dan mengakuinya di hadapan Tuhan, minta ampun, maka saat itu Tuhan memberikan pengampunan. Itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kepada kita. Bukti bahwa Allah itu adalah kasih, yaitu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan di hadapannya. Yang ketiga adalah bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi manusia yang hancur berantakan. Kalau kita lihat, ada banyak orang-orang yang di luar sana itu hidupnya berantakan, bobrok, bejat. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah dia menjadi bejana kemuliaan, menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita lihat satu kali ada seorang Afrika, dia sedang duduk di pantai, dan ketika dia sedang duduk-duduk, ada seorang kulit putih datang mendekatinya dan berkata, sedang apa kamu? Oh, saya sedang baca Alkitab. Wah, buat apa kamu baca Alkitab? Oh, percuma, buang-buang waktu. Nah, ketika dikatakan seperti itu, si orang Afrika ini berkata, justru saya ini adalah, ketika saya membaca Alkitab, hidup saya berubah. Saya sekarang memiliki kasih. Dulu sebelum saya membaca Alkitab ini, sebelum dilawat oleh kasih Allah, saya ini pemakan manusia. Waduh, ketika dia bangun tingginya luar biasa, dan hampir saja ketika dia akan memukul atau bahkan akan mencelakai si orang kulit putih ini. Tapi bersyukur, kata dia, saya sudah bertobat karena kasih Allah yang mengubah hidup saya yang hancur berantakan itu. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah begitu mengasihi manusia, bahwa Allah itu adalah kasih. 3 hal tadi, ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam hubungan kita tadi, hubungan kita dengan Allah, Allah dengan manusia. Nah, sekarang bagaimana hubungan kita dengan sesama kita manusia? Memulihkan hubungan kasih dengan sesama. Kita perlu memulihkan hubungan kasih kita dengan sesama. Kenapa? Karena manusia dengan manusia ketika bertemu pasti ada gesekan. Ketika ada gesekan pasti ada konflik. Ketika ada konflik pasti ada permusuhan, pasti ada dendam, pasti ada iri hati dan sebagainya. Ya, bahkan terjadi perkelahian. Nah, kita perlu memulihkan hubungan yang sudah retak itu, yaitu dengan kasih, ya, dengan kasih. Jadi memulihkan hubungan kasih itu dengan sesama kita itu ada 3 hal yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, bahwa kita merasakan kasih Bapa. Rasakan dulu kasih Bapa di dalam hidup kita. Kalau kita belum pernah merasakan kasih Bapa, yaitu kasih Allah yang ada di dalam diri kita, yang sudah diberikan kepada kita, maka sia-sia. Saya yakin, saya jamin, orang itu pasti tidak akan mengasihi sesamanya. Ya, tidak mungkin. Karena manusia itu butuh pengampunan, butuh pengakuan, butuh kasih dari Allah terlebih dahulu kepada dia. Pada waktu hidupnya dianggap menjadi berarti, berharga, karena begitu mengasihi, ya, Allah itu begitu mengasihi dia sebagai satu pribadi yang utuh. Maka disitulah, ya, kasih Allah yang ada di dalam orang itu akan memancar, akan sebar kepada orang lain, kepada sesamanya. Sehingga ketika dia sudah merasakan kasih Bapa, dia bisa membagikan kasih yang sudah dia rasakan, yang sudah Bapa berikan kepada dia, kepada orang lain. Misalnya saya, bagaimana mungkin, ya, saya bisa mengasihi anak-anak saya?
Kalau waktu saya kecil, saya selalu dimarahin, selalu dipukul, selalu dianiaya oleh papa dan mama saya, pasti dalam benak saya punya pikiran, saya pasti akan balas dendam. Pasti anak-anak saya akan diperlakukan sama seperti ketika saya waktu kecil diperlakukan oleh orang tua saya. Nah, itu artinya ya bahwa apa yang kita alami, yang kita rasakan itu cenderung untuk dibalaskan kepada apakah itu anak-anak kita ataukah kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih dari orang tua kita, betapa mereka mengasihi kita, menganggap kita sebagai anak, ya disayangi sekalipun kita mungkin melakukan kesalahan, pelanggaran, ya kadang mungkin kita berbohong, kadang mungkin kita nakal, melawan sama orang tua, tapi mereka masih mengasihi kita. Itu wujud kasih Tuhan. Ya, kita bisa melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita, ya, sehingga saya bisa mengampuni, saya bisa mengasihi anak-anak saya. Karena apa? Karena orang tua saya juga mengasihi saya, mengampuni saya. Sama halnya dengan kita yang sudah merasakan kasih Bapa. Pada waktu kita sudah merasakan kasih Bapa, kita juga bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Toh kita saja yang hancur berantakan sudah dikasih oleh Bapa, oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa mengasihi orang lain yang mungkin lebih baik daripada hidup kita sebelumnya? Jadi yang pertama, merasakan kasih Bapa terlebih dahulu. Kalau belum, minta, Tuhan biarlah aku merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Berdoa seorang diri, mungkin di kamar, mungkin di satu ruangan khusus, mungkin di mana, di taman, tempat yang sunyi. Berdoa secara pribadi, minta dilawat oleh Tuhan, minta dilawat oleh Roh Kudus, supaya benar merasakan kasih Bapa. Dan pada waktu engkau dilawat oleh Roh Kudus, engkau merasakan jamahan, urapan, kuasa Tuhan, kasih dari Bapa itu mengalir dalam hidupmu. Saat itu engkau akan diubahkan hidupmu, dan engkau juga bisa membagikan kasih Bapa kepada orang lain, dan hubungan dengan orang lain itu bisa menjadi baik kembali. Yang kedua adalah mengampuni kesalahan orang lain. Kita lihat, kalau kita mau diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Perbuatlah apa yang kita mau orang lain perbuat terhadap kita, ya. Jadi misalnya gini, kalau kita mau supaya orang lain tidak menyakiti kita, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Tapi kalau kita menyakiti orang lain, jangan salahkan, jangan dipermasalahkan kalau orang lain menyakiti kita. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jadi sekali lagi, perbuatlah apa yang engkau akan diperbuat oleh orang lain. Jadi berbuat kepada orang. Kalau kamu mau membantu orang, ya bantulah mereka. Satu kali ada orang lain yang akan membantu kamu. Nah, termasuk pengampunan. Kalau engkau mau diampuni, ampunilah orang lain. Seperti kata firman Tuhan. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa ampunilah kesalahan kami, ya, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bagaimana kita bisa diampuni oleh Allah Bapa kalau kita tidak mengampuni orang lain? Kalau belum, belajar. Memang sulit. Ini harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Sulit, apalagi orang itu mungkin pernah jahat, menghina, menganiaya, pokoknya tidak bisa disebutkan dengan kata-kata deh, ya. Tapi ingat, ada pengampunan dari Bapa, ada pengampunan dari Tuhan yang luar biasa itu mengalir dalam hidup kita, dan kita bagikan kepada orang lain, sehingga kita pun belajar untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah membangun kembali hubungan yang rusak. Bagaimana? Ya, misalnya ada konflik, kadang-kala kita sedang berbicara, adu argumentasi, berbeda pendapat, itu wajar. Dalam rapat di gereja terjadi perbedaan pendapat. Mungkin pendapat kita dilecehkan, tidak diterima, tidak dianggap. Pendapat orang lain lebih didengar. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak masalah kalau pendapat kita, kalau apa yang kita usulkan itu tidak diterima atau tidak dianggap. Ya, kita tetap bersyukur saja, ya. Mungkin alasannya adalah bahwa pendapat orang lain itu lebih baik, lebih bagus, lebih berarti. Ya, jangan sampai kita jadi sakit hati, jangan sampai kita jadi mundur, jangan sampai jadi kita meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan gereja, atau meninggalkan Tuhan bahkan. Nah, kita harus membangun kembali hubungan yang rusak. Ya, bagaimana caranya? Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya. Anak dengan anak, orang tua, antara suami dan istri. Bangunlah hubungan kasih yang sudah rusak itu. Dibangun dengan kasih, landasannya dari kasih Allah. Bangun. Kalau tidak dibangun, maka jangan heran kita lihat saat ini keluarga-keluarga Kristen banyak yang retak, yang hancur.
berantakan, mereka cerai. Bahkan bukan hanya cerai, kawin lagi dan cerai lagi. Itu sudah biasa. Bahkan tidak hanya di kalangan jemaat, di kalangan pendeta juga ada yang seperti itu. Kawin cerai, anaknya berantakan dan sebagainya. Itu karena apa? Karena hubungan di antara mereka itu rusak. Ya, bahkan ada orang tua dengan anaknya sudah sekian puluh tahun tidak ada komunikasi. Ya, saya belajar untuk melakukan komunikasi dengan orang tua saya. Ya, sekalipun mungkin sekian lama ya tidak bertemu karena kita berbeda kota. Nah, tapi saya berusaha untuk bertemu. Apalagi orang tua saya tinggal mama saja dan itu sudah usianya udah tua. Jadi saya pikir kapan lagi waktunya? Ayo sempatkan telepon. Sudah telepon, doakan di telepon. Ya, kita percaya waktu kita berdoa sekalipun di dalam telepon, yang melalui telepon jarak jauh, kuasa Tuhan tetap sama. Kuasa yang sama yang dahsyat itu bekerja. Ya, kita doakan mama kita supaya tetap sehat. Nanti mama kita juga doakan buat kita anak-anaknya, sehingga berkat Tuhan mengalir berkat atas anak cucu. Orang tua kita, anak kita. Nanti kemudian anak-anak kita jadi bertumbuh dewasa dan punya anak. Itu berkatnya mengalir. Kalau itu sampai terjadi perpecahan di dalam keluarga kita, misalnya kita hubungannya tidak baik dengan orang tua kita, maka berkat itu akan tersumbat. Maka berkat itu tidak memancar dengan lancar. Ya, jadi perlu kita bereskan, membangun kembali hubungan kita yang rusak. Siapa yang sedang kau alami saat ini? Ya, apakah itu dengan temanmu, dengan rekan bisnis, dengan pelayananmu, atau dengan keluargamu, orang tua, anak-anak? Ya, berinisiatif. Karena apa? Kita sudah merasakan kasih Bapa. Ayo datang. Kita doa dulu, Tuhan ampuni, aku mau mengampuni dia, aku pun mau diampuni oleh Tuhan. Nah, setelah itu kita bisa berdamai. Ya, memang kenyataannya dalam prakteknya tidak bisa 100% lagi seperti dulu ya, tapi ya tetap setidaknya kita bisa punya hubungan yang baik kembali dengan mereka. Jadi biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo kita bangun kembali hubungan kita ini dengan kasih, supaya tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pertengkaran dan perselisihan satu dengan yang lain. Membangun hubungan kasih dengan Allah dan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan boleh meneguhkan iman kami. Kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin hari boleh semakin mengerti bahwa dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Beri kepada kami hati hamba ya Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk melayani Tuhan. Kami tahu seperti satu tubuh banyak anggotanya. Kami boleh memiliki berbagai macam jenis pelayanan Tuhan, tetapi kami punya satu tujuan yang indah, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan saja. Beri kepada kami terus kekuatan, hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya firman Tuhan boleh menguatkan kami senantiasa. Kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, Tuhan izinkan pemerintahan kami Tuhan tertinggi sampai yang terendah, boleh mereka mengalami hal-hal yang baik saja dari Tuhan. Mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau bangsa ini ya Tuhan, supaya kami dijauhkan daripada segala malapetaka. Biar kiranya kuasa Tuhan boleh menjamah kami semua. Kami dijauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit, dan kuasa Tuhan saja yang menolong kami di dalam segala hal. Kami terus berdoa biar kiranya jemaat Tuhan juga pada saat ini kami boleh diberikan kesehatan yang baik, kekuatan oleh Tuhan, damai sejahtera, kasih setia Tuhan menyertai kami, dan Engkau Allah yang sungguh-sungguh Tuhan menjamah kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya firman Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan juga pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami kemanapun kami melangkah. Ada berkat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga kami ada berkat Tuhan, di dalam pekerjaan dan juga studi kami ada kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Masa depan kami semua adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.